Skripsi pada tahun itu ya memang tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji, dan tidak ada tanggalnya. Dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di Fakultas Kehutanan, mayoritas 50% ke atas. Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85, katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen Ya, pembimbing. betul. Itu di Termul Tengi satu ini, ya kan? Termul Tengi artinya si Joshua. Ya iyalah, merendahkan UGM, marah lah. Masa 50% skripsi alumni UGM 80-an tanpa lembar pengesahan penguji, kan bohong sekali itu. Sebagai universitas besar dan tua, saya tidak terima. Nah, kata Profesor Bagas itu. Kau hadapi Joshua. Saya punya legal standing karena saya dosen UGM. Saya lagi berpikir melaporkan Termul Tengi ini ke polisi minggu depan. Jadi pantas sajalah bila Andi Aswan ini dilaporkan oleh seorang aktivis bernama Benny Parapat bahwa Termul, ya bos Termul seperti Andi Aswan ini rela menipu rakyat. Dia berdua dengan Joshua Sinambela itu dengan tega menipu rakyat, mengklaim bahwa mereka memiliki hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Padahal kalau kita periksa metadatanya itu dengan gampang kita buktikan bahwa itu bukan hasil scan. Nah, disinilah kena ITE itu. Ya, silahkanlah kau Joshua Sinambela, nggak bakal pernah tidur kau. Ya, sudah banyak caci makimu sama saya. Ya, sekaranglah kau nikmati karma itu. Kalau nggak nanti salah, nanti mak-mak ARM yang menonton akan melaporkan Andi Aswan dan Joshua Sinambela terkait pasal 310, 311, pasal 27A, pasal 332 dan 35 junta. Nah, itulah kau Joshua. Senjata makan Tuhan ya Bang ya. Oke. Berani kali mereka mengaku dapat scan ijazah asli Jokowi. Padahal itu cuma dari Dian Sandi Utama. Ya, per hari ini tanggal 28 hari Jumat 28 November 2025 resmi Andi Aswan dilaporkan oleh seorang aktivis bernama Benny Parapat. Ya, meskipun saya belum kenal, mungkin tatap muka pernah ya bersalaman, tapi secara personal belum saya kenal. Kemarin mengirimkan WA, ya, sekarang berada di SPKT Polda Metro Jaya melaporkan Andi Aswan terkait pengakuannya ya di iNews Rakyat Bersuara minggu lalu ya, dan minggu ini bahwa Andi Aswan memiliki scan ijazah Jokowi ya. Nah, padahal minggu ini hari Selasa ketahuanlah bahwa Andi Aswan menipu bersama dengan Joshua Sinambela. Tipuannya itu tertangkap basah secara live, disaksikan oleh jutaan mata rakyat. Ya, bayangkan Andi Aswan ini minggu lalu dengan semangat, ya, ketika tidak dihadiri oleh Pak Roy Suryo, maka dia dengan gampang, dengan enteng mengklaim bahwa apa yang ditampilkan di monitor Rakyat Bersuara itu adalah hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Jadi pantas sajalah bila Andi Aswan ini dilaporkan oleh seorang aktivis bernama Benny Parapat. Ya, ternyata Bang Benny Parapat ini setelah saya telepon sedang berada di SPKT atau SKPT? SPKT Polda Metro Jaya. Dan para wartawan tadi sudah menunggu, ya, baik CNN, iNews, dan Kompas TV sudah menunggu selesainya dilaporkannya Andi Aswan oleh Benny Parapat. Jadi kalian tonton aja live nanti di Langkah Update, di Sentana maupun di sejumlah TV mainstream. Nah, jelaslah ya bahwa Termul, ya bos Termul seperti Andi Aswan ini rela menipu rakyat, ya. Padahal dia mengklaim saya akan berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, katanya. Ya, kebenaran macam apa?
dia berdua dengan Joshua Sinambela itu dengan tega menipu rakyat, mengklaim bahwa mereka memiliki hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Padahal kalau kita periksa metadatanya itu dengan gampang kita buktikan bahwa itu bukan hasil scan. Ya, jadi sudahlah Andi Aswan, terimalah nasibmu. Ya, makanya jangan menipu kau. Ya, jangan menipu kau. Padahal ketika ditanyakan oleh Aiman pada saat rakyat bersuara itu, kalian dua malah gelagapan. Ya, seperti Joshua Sinambela mengatakan, saya tidak tahu mengapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya gelagapanlah si Joshua karena dia tahu. Begitu dia bilang ya, maka dia akan langsung kena ITE pasal 32, 35, ancamannya 12 tahun, tidak main-main ini, ya. Karena pasal 35 terutama 12 tahun, ya, memanipulasi seolah-olah tampak autentik. Padahal sebenarnya apa yang mereka miliki adalah hasil perubahan perspektif dari citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama, yang diklaim sebagai hasil scan ijazah. Saya yakin itu pun dilakukan secara online. Karena Joshua Sinambela ini tidak pernah memiliki penelitian, tulisan buku atau book chapter yang berkaitan dengan digital image processing. Karena ketika dia di elektro UGM, dia jurusannya adalah computer networking, sangat jauh dari bidang digital image processing. Makanya ketika berhadapan dengan topi merah, dia hanya mampu mengatakan tone mapping, algoritma Fata et al. Ya, karena keterbatasan pemahaman, karena bukan bidangnya sehari-hari. Tetapi yang paling fatal adalah ketika mereka saling membantah dari apakah itu hasil scan ijazah asli Joko Widodo. Joshua Sinambela membantah, saya tidak tahu kenapa Andi Aswan mengatakan asli. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, udah gelagapan, dibantah lagi oleh si Andi Aswan. Saya dapat dari beliau, artinya dari Joshua. Nah, disinilah kena ITE itu. Ya, silahkanlah kau Joshua Sinambela, nggak bakal pernah tidur kau. Ya, sudah banyak caci makimu sama saya. Ya, sekaranglah kau nikmati karma itu. Bayangkan. Dan Joshua Sinambela juga akan dilaporkan oleh pihak lain. Ada lagi kasus ini, saya bingung. Ya, bayangin Joshua baru pertama muncul di TV nasional, langsung mau dilaporin. Katanya ketika selesai dari studio langsung ngacir dia, nggak berani ketemu sama Andi Aswan. Mungkin dimarahin Andi Aswan, kok lu bocorin? Gitu ya kan. Ya, ini dong. Berasal dari bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Ya. Nah, ini saya bacakan dulu dari Dr. KPH Adipati Bagas Puji Laksono, tulisannya ya, yang di-share. Oh, boleh ah. Bahkan mau ini di-share kok ini. Dosen Universitas Gadjah Mada, tepatnya teknik fisika ya, sekaligus seniman dan budayawan Yogyakarta. Tulisannya semacam ini, saya bacakan ya. Pada suatu acara di TV, saya lihat ada termul yang bilang bahwa 50% skripsi alumni UGM era si Joshua Sinambela termul. Iya. Saya lihat ada termul yang bilang bahwa 50% skripsi alumni UGM era 80-an seperti skripsinya Jokowi, katanya. Ya. Yang benar. Ini tulisannya ya, benar ya. Angka 50% dari mana? Coba datanya ditampilkan. Kalau tidak ada bukti, bisa kena pasal penyebaran berita bohong atau fitnah. Nah, ini lagi. Aduh, Joshua banyak kali laporan sama kau ini. Bisa kena pasal penyebaran berita bohong atau fitnah, sekaligus menghina dan melecehkan UGM. Itu makanya aku bilang hati-hati kau. 50%. Nggak ada tanda tangan penguji. Merendahkan UGM kau. Ada tulisan mengatakan, kau yang mengatakan UGM tidak mengakui lagi saya alumni UGM. Terserah. Kalau saya sih nggak diakui nggak masalah juga. Sudah tua juga saya, ya. Nah, lanjut ya tulisannya Profesor Bagas. Pada podcast saya dengan Rismon Sianipar beberapa waktu yang lalu, eksplisit saya sebutkan
variasi kualitas skripsi alumni UGM di era 80-an itu spektrumnya lebar. Kok pakai kata spektrum? Emangnya energi? Nah, biasanya energi yang pakai spektrum ya. Emangnya energi variannya banyak karena sebagai berikut. Tuh, minimnya atau hampir tidak ada sumber literatur dari jurnal. Mayoritas sumber literatur adalah textbook. 2, tidak atau belum adanya panduan resmi dan baku penulisan skripsi dari UGM sejauh saya ingat. Lanjut ya. Namun untuk hal-hal baku tetap harus dipenuhi. Misal pada lembar pengesahan harus ada tanda tangan dosen pembimbing dan penguji. Nah itu katanya Pak Bagas. Jadi tetap harus ada lembar pengesahan pembimbing maupun penguji. Nah punyanya Pak Jokowi nggak ada. Saya periksa sendiri. Dipoto, divideokan oleh Pak Roy Suryo ya. Tanpa tanda tangan dosen pembimbing dan penguji, jurusan atau departemen tidak akan menerima skripsi tersebut dan tidak akan pernah dikeluarkan atau diterbitkan yudisium. Nah, ini kata Profesor Bagas. Gitu. Wah, jalan tolnya kayak ini ya. Kayak jalan pedesaan. Oke. Termul tengi satu ini, ya kan? Termul tengi artinya si Joshua. Ya iyalah, merendahkan UGM, marah lah. Masa 50% skripsi alumni UGM 80-an tanpa lembar pengesahan penguji, kan bohong sekali itu. 50%. Kalau punya Jokowi aja iyalah. Ya. Termul tengi satu ini asal bacot. Bukan hanya menyebarkan berita bohong, namun juga menghina atau melecehkan UGM. Sebagai universitas besar dan tua, saya tidak terima. Nah, kata Profesor Bagas itu. Kau hadapi Joshua. Saya punya legal standing karena saya dosen UGM. Saya lagi berpikir melaporkan termul tengi ini ke polisi minggu depan di Jakarta bersama Rismond. Baru matilah kau Joshua. Menghina UGM, legal standingnya Pak Bagas ini dosen UGM, sementara kau cuma alumni UGM. Sama seperti saya, tidak punya kaitan dengan UGM. Itu ya. Jika seseorang betul-betul alumni dan lulusan program S1 UGM, pasti ada yudisiumnya. Kalau hanya lulus sarjana muda, tidak ada yudisium. Karena program sarjana muda bukan program terminasi, hanya jenjang evaluasi akademik. Embedded program sarjana. Ada tidak yudisiumnya Jokowi di UGM? Merdeka. Ya kan, itulah tulisan Pak Bagas. Jadi menarik, dan kita sudah melihat beberapa cuplikan video dari Bang Rismond Sianipar dan ada cuplikan video dari Joshua Sinambela, yaitu ahli digital forensik yang membela Pak Jokowi ya. Beritanya ini Joshua Sinambela akan dilaporkan lagi ya, padahal kemarin itu kan sudah dilaporkan ya bersama Andi Aswan ya. Tapi ada dosen dari UGM akan melaporkan lagi Joshua Sinambela akibat dari pernyataannya bahwa skripsi UGM 50% tidak ditandatangani. Itu hampir 50% yang tidak ditandatangani, khususnya yaitu fakultas kehutanan katanya gitu ya lah, lulusan kehutanan katanya seperti itu. Makanya ada yang tidak terima dan akan dilaporkan ya Joshua Sinambela ini ya. Menarik sekali, dan ini semakin memanas ya teman-teman. Dari Rakyat Bersuara kemarin kan, itu awalnya itu dari program Rakyat Bersuara kemarin itu Joshua Sinambela dinilai telah membohongi publik juga akibat editan sebuah scan ijazah ya, yang dikatakan katanya scan ijazah asli Pak Jokowi ya, didapatkan dari scan ijazah asli Pak Jokowi. Akan tapi terbongkar bahwa scan ijazah tersebut adalah uploadan dari Dian Sandi kader PSI. Ternyata ya Roy Suryo membongkar hal tersebut ya. Jadi Andi Aswan juga mengatakan bahwa scan ijazah tersebut adalah scan ijazah asli Pak Jokowi ya. Akhirnya
terkuak juga, karena kebohongan itu pasti akan terkuak ya teman-teman. Dan ini berita ini sangat viral dan menjadi rame sekali saat ini mengenai tentang dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ya. Dan di sini Bang Rismon Sianipar menjelaskan bahwa akan ada pelaporan lagi ya, karena memang Bang Rismon Sianipar waktu itu ya dulu pernah di hina-hina sama Joshua Sinambela, bahkan pernah merendahkan Rismon Sianipar. Dan Rismon Sianipar tentunya saat ini senang ya saat Joshua Sinambela dilaporkan itu, dan mungkin pikirannya lega karena terbalaskan juga, dan Joshua Sinambela ini kena batunya juga ya. Dosen UGM tentunya tidak akan terima dibilang bahwa kalau skripsi dari UGM itu hampir mayoritas 50% itu tidak ditandatangani. Ya aneh sekali ya, kok skripsi tidak ditandatangani ya. Seharusnya kan lengkap, harusnya ditandatangani secara lengkap ya semuanya ya, dari rektor, dekan, apapun juga harusnya kan ada tanda tangannya, akan tetapi ini tidak ada tanda tangan. Nah ini menjadi pertanyaan besar juga ya. Mungkin masyarakat juga pasti berasumsi bahwa ini sebenarnya ada sebuah kong kali kong ya di antara UGM dengan Pak Jokowi, kan asumsi masyarakat pasti seperti itu, karena memang ini tidak ada ketransparanan ya di kasus ijazah ini ya. Tidak ada keterbukaan, antara UGM juga tidak terbuka, Pak Jokowi juga sama, tidak ada keterbukaan dari Polda Metro Jaya yang katanya telah menyita ijazah Pak Jokowi. Bahkan selesai penetapan tersangka juga, sudah ditetapkan tersangka 8 orang ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi barang bukti seperti ijazah yang dituduh palsu ya, ijazah itu disebut palsu, itu kan harusnya ditunjukkan ke publik ini ijazahnya asli. Jadi masyarakat melihat bahwa penetapan tersangka tersebut sudah layak karena memang benar ijazah Pak Jokowi ini asli, makanya mereka ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi ijazah tidak ditunjukkan ke masyarakat, dan masyarakat juga pasti bertanya-tanya. Semuanya juga pasti bertanya-tanya, kecuali grupnya Pak Jokowi atau pembela Pak Jokowi. Itu nggak akan bertanya walaupun itu salah, walaupun itu benar. Mereka karena sudah mendukung, tentunya mereka tidak peduli mau salah atau benar. Yang penting Roy Suryo dan kawan-kawan dijadikan tersangka atau jadi tersangka, karena kemauan mereka itu memang Roy Suryo dan kawan-kawan itu ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan, maunya mereka itu seperti itu ya. Nah ini ketidaktransparan Polda Metro Jaya atau pihak penegak hukum yang menangani kasus Roy Suryo ini atau kasus ijazah palsu ini yang bertele-tele dan tidak menunjukkan, sehingga masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan Polda Metro juga takut dengan Pak Jokowi, kan seperti itu ya. Jadi inilah yang terjadi di masyarakat dan di negeri kita ini. Memang ya seperti ini, penegak hukum tidak ada ketransparanan ya, karena masyarakat ini butuh transparansi ya. Dari penegak hukum, dari pejabat publik itu transparan, agar masyarakat juga mendapatkan suatu kejelasan dan tidak akan menjadi atau tidak akan timbul kegaduhan-kegaduhan terus-menerus ya. Karena tidak mungkin negara sebesar ini hanya mengurus atau membicarakan atau kita semua rakyat Indonesia hanya akan mengurusi hal-hal yang sepele, yaitu ijazah palsu ya teman-teman ya. Dan silahkan teman-teman, bagaimana komentar kalian? Silahkan komentar di kolom komentar video saya ini.